tinggi dari funus uteri. Funus uteri itu maksudnya adalah rahim. Jadi kita bisa memprediksi lah dari tinggi rahimnya kurang lebih berat bayinya adalah sekian gram. Ada rumusnya sudah dibuat oleh pakar-pakar. Kita di sini cuma mengikuti yang ahli-ahli aja. Selamat sore Sobat Kay. Biasanya kalau jam-jam segini trafficnya udah mulai agak padat ya. Sobat Kay mudah-mudahan bisa tetap sabar pada saat berkendara. Bisa tetap relax juga Sobat Kay, hati-hati dalam perjalanan. Kemarin tuh ada teman Iksan yang dia sekarang lagi mengandung anak pertama, cerita kalau selama masa kehamilan ini dia jadi suka banget jalan-jalan, pulang kerja biasanya dia harus jalan-jalan, cari makan, Sobat Kay. Itu boleh-boleh aja lah ya. Cuman kan seorang ibu hamil kalau buat Iksan itu harus rutin-rutin melakukan pemeriksaan kehamilannya, pemeriksaan kandungannya. Siapa tahu ada yang harus dilakukan oleh ibu hamil di usia kehamilannya keberapa. Jadi pastikan untuk datang langsung ke fasilitas layanan kesehatan terdekat. Jalan-jalan boleh, tapi selalu rutin untuk melakukan pemeriksaan kehamilannya. Pas banget sore ini di BTS Berbagi Tips Sehat kita akan membahas tentang antenatal care, yaitu pemeriksaan untuk ibu hamil dari jam 4 sampai dengan jam 5 sore ini. Nanti Iksan nggak sendirian, akan ditemani oleh Dr. Jeffy Winarta Wahyudi, M. Biomed, SPOG, dokter spesialis obstetri and ginekologi Siloam Hospitals Jember. Infonya Dr. Jeffy ini favorit di Siloam ya dok ya? Amin. Amin ya. Soalnya banyak banget postingan itu ngetek Dr. Jeffy ini kalau di Siloam dok. Ya, amin, aminin aja. Selamat sore dokter, sehat ya? Selamat sore, sehat selalu. Senang banget akhirnya kita bisa ketemu lagi setelah sekian lama ya dokter ya. Betul. Lama nggak pernah ketemu dokter Jeffy. Kita kali ini akan membahas tentang pentingnya antenatal care bagi ibu hamil. Nah selain dokter Jeffy juga sudah hadir Mas Ikin alias Muhammad Nurul Muflikin, Marketing Communication Siloam Hospitals Jember. Selamat sore Mas. Selamat sore Mas Iksan dan juga Sobat K. Sehat-sehat ya Mas ya? Alhamdulillah sehat. Oke, masih awal bulan ya. Iya. Waktunya kita semangat ya. Buat ibu-ibu hamil juga awal bulan jangan kendor juga ya. Harus rutin lakukan pemeriksaan kesehatan. Karena hari ini kita membahas tentang antenatal care, kita harus mengetahui dulu apa itu antenatal care, dokter. Ya, selamat pagi bagi teman-teman K Radio. Sore-sore semangatnya pagi. Semangatnya pagi. Semangatnya pagi. Selamat ya. pagi. Iya. Karena tadi awal bulan ya, jadi harus semangat terus. pagi terus ya. Iya. Ya, pemeriksaan antenatal care itu adalah pemeriksaan kehamilan yang harus dilakukan oleh ibu hamil. Tujuannya apa? Tujuannya supaya ibu sehat, bayi sehat, tidak ada stunting, aman. Kalaupun misalnya kita mengikuti semuanya, lahir bayi sehat, ibu sehat, kedepannya masa depan bayinya juga cemerlang. Kan menuju Indonesia Maju ya. Indonesia sehat. Emas ya, sehat Indonesia juga emas. Iya, 2045. 2045. Jadi itulah tujuan utamanya sehingga kita mempunyai produk apa namanya ya, Pelayanan bayi yang sempurna juga. Jadi semuanya sudah tertangani di awal masa kehamilan hingga proses nanti setelah melahirkan diteruskan oleh dokter anak. Oke. Berarti dari awal ya dok ya, ini harus langsung rutin ya pemeriksaannya ya. Betul, malah sebetulnya sebelum hamil pun harus sudah dipersiapkan nih Pak. Jadi 3 bulan sebelum hamil kita sudah harus mempersiapkan, sudah harus mengkonsumsi multivitamin supaya cadangan yang dibutuhkan oleh bakal janin tercukupi dari awal. Jadi bukan sudah hamil baru bingung periksa A, B, C, D, E, baru minum vitamin yang mau minta yang paling bagus semuanya. Ya itu boleh, tapi yang lebih bagus lagi sebelum hamil sudah dipersiapkan. Mantep nih, berarti besok kalau saya sudah punya istri sebelum tahu ada tanda-tanda langsung aja ya, hari pertama setelah menikah langsung aja langsung bawa ya. aja ya ke dokter ya. Dipersiapkan sejak awal. Pemeriksaan Sejak awal. Nanti sampai di usia keberapa dok untuk pemeriksaan antenatal care ini? Ya, kalau kita ngomong antenatal care sendiri berarti sudah hamil, berarti kita mempersiapkan dari awal hamil, dari tes pack pertama kita sudah
samar, kalau kadang-kadang ibu hamil bilang, oh dok sudah samar, apakah saya hamil atau tidak, itu dari dari penelitian 95% sudah hamil. Jadi sudah harus mempersiapkan lebih dini. Sampai kapan? Untuk pemeriksaan kehamilan sampai masa nifas selesai, 42 hari setelah melahirkan. Seperti itu. Jadi tidak setelah lahir, wah saya sudah lahir nih, selesai. Bukan, masih ada runtutan karena kan pengembalian dari sistem badan dari yang hamil, yang mohon maaf ya, dari perutnya kecil membesar banget dengan persiapan selama 9 bulan, setelah itu tiba-tiba bayinya keluar ya sebesar sekian gram itu, otomatis tubuh berubah secara drastis. Dari kebiasaan yang ada bayinya keluar, berubah. Nah penyesuaiannya itu 1 bulan ke depannya itu, 42 harinya, jadi dia akan kembali ke sebelum hamil lagi. Jadi masih ada rentan terkena sesuatu di sana. Oke, makanya Seperti sangat penting sekali sampai 42 hari ya dok, Ya. setelah nifas, ibu hamil bisa tetap melakukan antenatal care. Nah sobatnya nggak usah khawatir karena pemeriksaan ini bisa dilakukan di Siloam Hospitals Jember. Langsung saja bisa kunjungi ke Siloam ya mas ya, Iya, atau benar mungkin bisa sekali. reservasi dulu ya biasanya ya Iya. untuk layanan-layanannya ya. Oke, nah dalam antenatal care ini juga nanti kita akan mengetahui Sobat K sebenarnya pemeriksaan apa aja yang akan dilakukan, kemudian berapa kali ibu hamil bisa melakukan ANC atau antenatal care, serta fasilitas-fasilitas kesehatannya seperti apa, tetap di BTS berbagi tips sehat. Masih di BTS berbagi tips sehat bersama Siloam Hospitals Jember. Kita berbicara tentang pentingnya antenatal care bagi ibu hamil. Wah ini buat yang sekarang lagi mengandung, yang lagi happy-happy ya, menantikan kehadiran sang buah hati, bisa disimak dan bukan cuma disimak tapi langsung ya eksekusi, lakukan perawatan langsung ya, langsung datang ke fasilitas layanan kesehatan terdekat, salah satunya bisa ke Siloam Hospitals Jember. Nah tadi kan sempat saya bilang kalau Dokter Jeffy salah satu yang favorit ya Iya, di benar Siloam sekali. ya, supaya nanti nggak tubrukan jadwalnya, supaya nanti nggak kecewa datang ternyata masih belum nih jam segini nih, boleh diinformasikan Mas Ikin. Oke, jadi buat Sobat K yang mau memeriksakan diri, terutama ke Dokter Jeffy, jadi Dokter Jeffy ini prakteknya hampir setiap hari kalau di Siloam Hospital Jember. Jadi kalau di hari Senin dan juga Jumat, beliau prakteknya di jam 18.30 sampai jam 20.00, kemudian di hari Selasa hingga Kamis, itu prakteknya di jam 13.30 sampai jam 15.30, dan di hari Sabtu ini harus reservasi dahulu H-1 di jam 9 sampai jam 10. Untuk lebih lengkapnya Sobat K bisa langsung mengunjungi di Instagramnya Siloam Jember. Siap. Di situ ada di Jadwal sorotannya ya, ada jadwal dokter. Kalau minggu bisa dok? Jangan ya. Minggu dikhususkan untuk emergensi. Oh siap. Nah selain kita rutin melakukan pemeriksaan, kalau di Siloam itu kan juga biasanya ada ini ya, fasilitas tambahan senam-senam itu ya Mas Ya, ya? layanan itu juga salah satu layanan pendukung seperti yang disampaikan Dokter Jeffy tadi. Jadi untuk mempersiapkan sebelum buah hati lahir itu kan perlu adanya beberapa persiapan yang harus dilakukan ya. Benar. Salah satunya adalah senam yang bisa dilakukan oleh ibu hamil. Nah kebetulan kalau di Siloam Hospital Jember itu kita ada program yang namanya senam bagi ibu hamil, dan itu tanpa dipungut biaya. Gratis ya Mas? Iya, gratis. Jadi untuk pelaksanaan senam ibu hamil ini dilakukan tiap hari Sabtu di minggu kedua dan juga minggu keempat. Dapat makan, Mas. Gimana? Dapat makan, Mas. Ada konsumsinya. Tenang. Ayah boleh nganter ya, nanti dapat makan ya. Dan kebetulan saat ini sudah banyak pesertanya. Dan itu memang kita buka untuk umum, jadi tidak harus yang dokter spesialisnya di Siloam saja gitu. Dan untuk saat ini sudah banyak, hampir 20 lebih Wah, pesertanya. bahkan kadang dibatasi nih ya Mas ya. Iya benar. Jadi segeralah langsung reservasi ke CS atau kemana nanti? Untuk kalau ingin reservasinya bisa melalui CS atau bisa langsung menghubungi di kontak person yang sudah ada di pamflet flyernya. Itu kita upload di IG-nya Siloam Jember. Baik. Nah itu dia Sobat K yang bisa dilakukan juga senam hamil, kemudian juga rutin ya melakukan pemeriksaan.
Nah, tapi kita perlu tahu juga dalam antenatal care ini pemeriksaan umumnya apa aja dok nanti? Ya, pertanyaannya sulit-sulit nih. Waduh, padahal yang bisa jawab dokter bukan saya ya. Ya, jadi pemeriksaan antenatal care, pemeriksaan kehamilan yang wajib itu kan tadi dibilang bisa di Vaskes, itu fasilitas kesehatan tingkat 1 maupun di rumah sakit maupun di klinik-klinik ya. Jadi pada antenatal care atau pemeriksaan kehamilan yang paling dasar yang direkomendasikan oleh pemerintah yaitu namanya 10T, ada singkatannya 10T. Yang pertama yaitu timbang dan ukur tinggi badan ibunya, yang kemudian yang kedua selalu akan ditensi, karena tensi kalau tinggi pada kehamilan itu berbahaya, bisa menyebabkan kejang hingga mohon maaf meninggal ataupun bayinya juga meninggal. Yang ketiga diukur gizi pada ibunya dengan cara mengukur lengan atas. Kemudian tinggi dari fundus uteri. Fundus uteri itu maksudnya adalah rahim. Jadi kita bisa memprediksi lah dari tinggi rahimnya kurang lebih berat bayinya adalah sekian gram. Ada rumusnya sudah dibuat oleh pakar-pakar. Kita di sini cuma mengikuti yang ahli-ahli aja. Kemudian yang selanjutnya kelima, kita bisa tentukan, T-nya tentukan presentasi janin, maksudnya posisi janin, apakah nyungsang ataukah sudah posisinya kepala di bawah. Kemudian denyut jantung janinnya kita harus mendengarkan. Kemudian ada lagi screening dari T-nya tetanus, jadi diberikan imunisasi TT untuk melindungi dari ibu dan bayinya sehingga bayinya tidak terkena tetanus waktu lahir, waktu kecil. Yang kemudian pemberian tablet tambah darah itu adalah 90 tablet minimal untuk mencegah dari namanya kekurangan darah, anemia. Itu berbahaya juga karena bisa menyebabkan kurang gizi ke bayinya ataupun waktu persalinan bisa menyebabkan perdarahan. Karena hamil 9 bulan jadi tablet tambah kalau anemia didapatkan di awal bisa dikejar sehingga waktu lahiran itu tidak anemia lagi. Kemudian tadi menyebutkan anemia, jadi harus kita tahu lab darahnya. Jadi T yang berikutnya adalah tes lab sederhana, itu bisa dikerjakan di Vaskes, BPJS tingkat 1 yang puskesmas. Kalau di rumah sakit otomatis bisa. Kemudian malah lebih lengkap kalau di rumah sakit. Ya Mas, ya bagi Siloam, ya labnya lumayan lengkap lah. Kemudian ada temu wicara, kita bisa setelah setelah pemeriksaan bisa melakukan ngobrol lah, konseling ya, sama kita bisa tata laksana kasus. Itu yang dasar Mas, maksudnya di Vaskes di mana tidak ada pelayanan atau layanan ultrasonografi dari USG. Namun kalau pemeriksaannya dilakukan di dokter, spesialis, atau bahkan kadang-kadang sekarang di dokter di puskesmas itu sudah disediakan USG, jadi ada tambahnya pemeriksaannya USG. USG sendiri kapan dilakukan, kan seperti itu ya? Iya. Ya, jadi USG yang dilakukan itu yang pertama kali kalau bisa terlambat 1-2 minggu. Jadi kita harus menentukan apakah hamilnya itu di dalam rahim atau di luar rahim. Karena kalau di luar rahim komplikasinya perdarahan di dalam perut tidak ketahuan, sakit perut ke rumah sakit sudah HB-nya sudah minimal, sudah syok, harus operasi secepatnya. Jadi penanganannya malah emergensi banget. Jadi kalau bisa kan disiapkan lebih bagus. Jadi kalau misalnya sudah ditemukan hamil di dalam kandungan aman, ya kita lakukan pemeriksaan berikutnya 1 bulan 1 kali sampai 28 minggu. Setelah itu 1 bulan 2 kali sampai 36 minggu. Setelah itu 36 minggu ke atas dilakukan 1 minggu 1 kali. Semua itu meskipun ANC dasar juga dilakukan seperti itu. Jadi USG sendiri setelah tadi yang hamil kecil, kita evaluasi lagi apakah berkembang atau tidak, apakah ada janinnya atau tidak, apakah hamil kosong, hamil tidak berkembang atau tidak. Bila iya masih ada berkembang, kita evaluasi lagi di 12-13 minggu, kita lihat apakah nanti ada kemungkinan kecacatan atau tidak.
Oke, kemudian kita bisa lanjutkan lagi yang paling penting di 20 mingguan, 20 sampai 20, 18 sampai 28 minggu pemeriksaan, dilihat lagi bentukan dari bayinya, anatomisnya. Kalaupun misalnya kita curigai ada kecacatan atau kelainan struktur, kita bisa mengkonsultasikan dengan dokter yang lebih ahli, konsultan feto maternal, bisa di Jember ada, atau di Surabaya, atau di Monggo, terserah di mana. Bila dinyatakan aman atau semuanya tidak ada masalah, tinggal di trimester 3. Kalau dari pedomannya cukup 2 kali untuk melihat perkembangan bayinya. Tapi kalau dari saya sarankan sendiri sesuai dengan jadwalnya tiap 2 minggu, setelah itu tiap minggu. Jadi kita bisa melihat progres dari perkembangan berat bayinya. Meskipun tadi sudah bisa dilihat dari tinggi rahimnya, tapi kan kalau tinggi rahim itu kita kan dari sentimeter ya. Kalau ini kan kita dari USG bisa ngintip sekalian lah bayinya, senang lihat bayinya gerak-gerak ya. Lihat posisi. Kalau di siloam bisa 3 dimensi, bisa 4 dimensi, itu bisa. Jadi bisa melihat lebih senang lah. Kemudian bisa ikut lihat tempat senamnya di mana sih, kan gitu ya Mas ya. Seperti itu. Mantep ya, berarti banyak banget ya yang akan dilakukan pemeriksaan ya pada si ibu hamil ini ya, supaya bisa memastikan ibu sehat, janinnya juga sehat ya dokter ya. Mulai dari timbang dan ukur berat badan ini harus normal. Nah kalau misalkan nih ibu mungkin, mohon maaf, tiba-tiba kelebihan berat badan, kadang-kadang dialami ya sama ibu-ibu, apa yang bisa harus dilakukan dok? Diet kah atau seperti apa dok? Ya, ini jadi memang kan kita kalau ibu hamil itu tidak boleh diet. Maksud arti kata bukan diet mengidealkan berat badan ya. Dietnya kan kalau kita di Indonesia diet artinya kan menguruskan tubuh ya. Tubuh, mohon maaf ya, bukan body shaming terus atau makanan disedikitkan supaya kurus, tidak boleh. Jadi tetap 4 sehat 5 sempurna. Permasalahannya yaitu karena tadi beratnya yang berlebih, jadi kita harus atur. Jadi ada peningkatan berat badannya yang kita atur tiap bulan maksimal sekian kilogram. Sampai lahiran diusahakan maksimal sekian kilogram. Jadi semuanya terpantau. Apabila itu kalau berlebihan ya Mas ya, kalau misalnya berat badannya kekurangan ya kita harus kejar juga nutrisinya sekian karena untuk kepentingan bayinya juga. Jadi itulah pentingnya kadang-kadang di awal kehamilan ada juga timbang badan kan. Jadi itu menentukan, bukan waktu kita datang ibu hamil waktu sudah 35 minggu, wah ini berat badannya sekarang 90 misalnya seperti itu ya. Itu tidak bisa dijadikan acuan. Yang kita jadikan acuan adalah berat badan waktu awal hamil, karena waktu itu mohon maaf ya bayinya masih kecil, tidak mempengaruhi berat dari ibunya dan segala macam. Jadi itu makanya poin dasarnya itu yang paling penting di awal kehamilan juga. Gitu Mas. Baik. Nutrisinya harus seimbang ya dok ya, meskipun mungkin mohon maaf mengalami kelebihan berat badan ya, itu diatur lagi nanti ya. Yang mengalami kekurangan berat badan juga nanti diupayakan ya, bisa tetap sehat. Tadi juga ada disampaikan mengatasi atau mungkin mencegah terjadinya hamil kosong, itu mungkin hamil anggur itu ya dok ya, orang bilang ya. Oh beda ya. Beda lagi. Hamil anggur itu kalau bahasa kedokterannya mola hidaditosa. Jadi kehamilannya memang seperti anggur tuh, kalau di USG bulat-bulat seperti anggur. Kalaupun keluar nanti kalau misalnya dibersihkan juga ada gambaran bulat-bulat seperti anggur. Kalau dari tidak USG seperti itu ya keluhannya memang lain, tidak saya jelaskan di sini, nanti teman-teman yang hamil langsung parno semua nih Mas. Waduh ini saya hamil anggur enggak ini, malah yang awalnya tenang-tenang malah bingung ya. Tapi cara menentukannya yaitu tadi di USG di awal trimester 1 itu, di awal kehamilan kita follow up terus kita bisa lihat. Nah tadi kamu hamil kosong itu adalah kantong hamilnya ada, namun janinnya tidak ada. Jadi cuma kantong hamilnya aja. Ya, jadi kalaupun itu kita biarkan, yang pertama sebagian besar dia akan luruh ya, karena waduh ini kok enggak cacat, kok enggak sehat nih. Kantong hamilnya, badan akan sering ngeflek, sering sakit perut. Nah, apabila tidak ada gejala apa-apa ternyata hamil kosong, dia akan berkembang Mas.
Hamilnya berkembang, kantongnya berkembang semakin besar. Keluhan hamilnya ada semua, mual, muntah, morning sickness apa semua ada. Tapi waktu di USG, loh ini kok enggak ada bayinya gitu. Tapi tidak serta-merta hamil di 5 minggu, wah ini hamil kosong, enggak bisa. Oke. Makanya harus dilakukan follow up terus seperti itu. Tapi hamil kosong kok masih ada tanda-tanda seperti kehamilan ya dok ya? Iya. Misteri ya? Misteri ya. Misteri. Wah ini bahaya nih kalau ada misteri ini harus didukung. Oh, Enggak, jangan. Jadi kalau tadi pertanyaan seperti itu karena hamil kosong maupun hamil yang sehat, ataupun tadi hamil anggur, Iya. semuanya kan hamil. Meningkatkan namanya dari hormon beta HCG. Hormon beta HCG itulah yang menyebabkan keluhan dari mual, muntah, gejala-gejala dari hamil mudanya itu. Jadi bukan karena janinnya, tapi karena hamilnya beta HCG-nya itu. Bila beta HCG-nya sudah, mohon maaf ya pada pasien keguguran, yang tadi misalnya setelah dikuret karena hamil kosong, karena hamil anggur harus dikeluarkan, dibersihkan lah kasarnya, otomatis produk dari konsepsinya kan sudah lepas itu. Jadi otomatis beta HCG-nya akan turun, nanti di mana titik sudah sesuai dengan tidak hamil lagi, dia akan hilang gejalanya. Seperti itu. Jadi bukan misteri Mas. Jadi itu ada penjelasannya semua. Ada penjelasannya Jadi tersendiri. hormon beta HCG namanya. Oh, ya. hormon Gitu. beta HCG. Iya. Nah, kadang-kadang gini kan ya Mas ya, kita mendengar mitos-mitos ada yang makan janinnya. Sehingga janinnya kosong. Iya, betul. Iya, tapi tetap lakukan pemeriksaan ke fasilitas layanan kesehatan ya untuk mendapatkan tindakan secara medisnya. Satu lagi sebelum kita break ke sesi yang berikutnya nih dok, mengenai kecacatan nih dok ya. Iya. Kecacatan pada janin itu biasanya pengaruhnya karena apa dok? Ya. Yang pengaruh yang paling dasar adalah kecacatan adalah dari produknya ya. Maksudnya hamil itu kan produksi antara dua insan katanya ya. Jadi kan otomatis si cowok menyumbangkan, boleh menyebutkan ini aman ya. Boleh, aman. Mohon maaf ya, sperma, si istri menyumbangkan sel telur. Jadi kalau di mana sel telur dan spermanya kondisinya sempurna, hasilnya sempurna ya kemungkinan kecacatan diminimalisir. Tapi kalau hasil spermanya mungkin ya waktu itu kurang bagus atau sel telurnya kurang bagus bisa menyebabkan kecacatan. Itu yang pertama. Yang kedua yaitu tadi mempersiapkan sebelum kehamilan, namanya asam folat, vitamin paling dasar asam folat. Jadi harus diminumkan 3 bulan sebelum keinginan hamil. Jadi diminumkan dulu. Nah itu bisa mencegah karena asam folat itu bisa membantu pembentukan dari organ pada 12 minggu pertama. Jadi minimal asam folat. Jadi kalau kekurangan asam folat bisa menyebabkan yaitu tadi kecacatan. Jadi meminimalisirnya pakai asam folat tersebut. Terus kemudian yang berikutnya adalah infeksi. Ya, salah satunya kalau yang paling booming adalah TORCH itu. TORCH adalah singkatan dari toxo, rubella, sitomegalovirus, herpes HSV1 dan HSV2. Itu salah satu juga menyebabkan dari kecacatan. Jadi kalau penyebabnya ya banyak sekali ya, yang bisa kita lakukan hanya meminimalisir. Seperti tadi contohnya TORCH itu ya kita harus dengan binatang peliharaan harus menjaga jarak, apalagi binatang peliharaannya tidak dengan kondisi-kondisi yang sesuai ya, misalnya setahu saya kalau binatang peliharaan harus divaksin, harus dimandikan, bahkan ada yang sampai disalonkan ya. Oh, iya. Nah harus bersih gitu ya. Nah kalau kita yang cuma ya sekedarnya terus ada pokok punya gitu ya, itu yang jadi masalah. Jadi kotoran binatangnya, ada laler ke makanan kita tidak tahu kita makan, jadi terjangkit. Jadi salah satunya seperti itu. Jadi harus dipersiapkan betul-betul memang seperti itu. Wah banyak sekali yang akan kita bahas lagi nanti Sobat K ya mengenai pemeriksaan antenatal care tapi nggak usah takut ya ibu-ibu ya. Harus ibu itu. hamil. Justru dengan melakukan pemeriksaan ini bisa mempersiapkan seorang bayi yang sehat. Sehat, ya. Bayi yang sehat, bayi yang lucu yang diharapkan oleh keluarga. Tetap di BTS.
Kembali lagi di BTS, berbagi tips sehat bersama Siloam Hospitals Jember. Selain Sobat K yang lagi dengerin di mobil, dengerin di radio FM, atau sekarang lagi streaming di website, di aplikasi Noise, nonton juga ya, biar bisa lihat kita langsung di YouTube channel K Radio. Kalau misalkan ketinggalan nih konten-konten sebelumnya, dibuka lagi konten BTS di YouTube K Radio maupun Siloam Hospitals Jember. Banyak sekali penawaran menarik yang akan diberikan oleh Siloam Hospitals Jember untuk kesehatan ya, karena kesehatan ini adalah investasi terbaik ya Mas ya. Iya, benar selain kita sekali. harus punya rumah, selain kita harus punya tabungan, punya saham, investasi sehat ini harus yang utama juga. Iya, benar banget. Nah, berbicara tentang investasi kesehatan, mungkin ada penawaran menarik nih dari Siloam. Oke, kebetulan di Siloam Hospital Jember sekarang lagi ada banyak promo ya terkait dengan kesehatan. Salah satunya ada medical check up di Siloam Hospital Jember, ada promo sebesar 15% untuk Sobat K yang akan memeriksakan diri di Siloam Hospital Jember. Dan untuk promo tersebut bisa Sobat K dapatkan melalui aplikasi My Siloam. Jadi buat Sobat K yang masih belum memiliki aplikasi My Siloam bisa langsung download di Play Store maupun di App Store seperti itu. Karena di situ sudah banyak fitur-fitur yang menjelaskan terkait promo, kemudian reservasi dokter dan lain sebagainya seperti itu Mas Iksan. Oke, untuk persalinan mungkin ada juga ini Mas. Oh iya, kebetulan di Siloam Hospital Jember sedang ada paket persalinan, ada 2 paket. Kalau Sobat K nanti mengunjungi Instagramnya Siloam Jember, di situ tertulis ada paket tarif persalinan normal dan juga SC, dan di situ ada beberapa benefit yang bisa didapatkan ketika Sobat K memilih paket persalinan normal maupun SC seperti itu. Dan FYI-nya Mas Iksan, kalau Sobat K lahirannya di Siloam Hospital Jember, di situ benefitnya ada voucher, dan di mana voucher tersebut bisa didapatkan oleh Sobat K ketika mengambil paket persalinan tersebut seperti itu. Itu dia, karena sekarang kita berbicara ibu hamil ya, jadi Iya. harus relate juga ya. Iya, Biar benar. dapat juga ya nanti ya promo-promonya apa Promo-promonya. aja. Bagi ibu-ibu kan suka banget nih Mas, Iya. promo-promo. Karena salah satu vouchernya itu ada voucher belanjanya juga Mas Wah, Iksan. luar biasa. Kemudian ada voucher perawatan ibu dan bayinya, kemudian ada juga voucher mengenai USG. Oke. Seperti itu. Lengkap sekali Sobat K, bisa langsung diakses di aplikasi My Siloam, tersedia di Play Store maupun App Store Sobat K. Lanjut lagi membahas tentang antenatal care, seberapa rutin nih Dok untuk lagi melakukan pemeriksaan nih? Iya. Ya, jadi pemeriksaan yang wajib tadi itu yang tadi ya bisa dilakukan di dasar ataupun dengan USG ataupun dua-duanya. Yang perlu dilakukan yaitu pada trimester 1 sampai 28 minggu tiap bulan. Kemudian dilanjutkan trimester 2 sampai 28 minggu sampai 36 minggu tiap 2 minggu. Kemudian setelah 36 minggu tiap minggu sampai lahiran. Nah, itu bisa di Vaskes 1 maupun di Siloam, di rumah sakit ya. Jadi tetap perlu rutin dilakukan pemeriksaan karena itu kita harus lihat perkembangan. Kalau USG kita juga bisa lihat air ketubannya bagaimana sih. Kalau dari pemeriksaan dasar yang tadi 10T itu tidak bisa kita tahu cukup enggak dan segala macam. Kalau dari USG kita bisa tahu, oh air ketubannya bagus nih, masih bisa kondisi bayinya bagus, jadi dirutinkan seperti itu. Siap. Dan itu pemeriksaannya dengan dokter Objin ya Dok ya? Ya, Untuk- jadi pada saat ini ya dikhususkan kepada dokter Objin, namun beberapa bisa dilakukan dokter umum di puskesmas yang sudah mendapatkan pelatihan untuk mencakup dari jarak ya Mas ya. Oh, Jadi iya. kalau rumahnya mohon maaf ya ada di gunung gitu, iya. harus ke dokter Objin ke Jember perjalanan 2 jam sampai Jember, dokter Objinnya lagi Liburan. emergency semua gitu, jangan liburan lah Mas. Jangan ya. Lagi seminar, lagi emergency tindakan, jadi nunggu sampai malam, terus pulang sampai rumah tengah malam, kasihan pada ibu hamilnya. Padahal kan ibu hamil ya diusahakan jangan terlalu capek ya, karena kan kondisi-kondisi tertentu ya. Apalagi tadi bilang ke gunung, dari gunung kadang-kadang harus ngelewatin lembah gitu ya. Nah, Lewati gunung. Iya. Lupa udah lagunya. Ya, jadi ya bisa antisipasi dengan puskesmas.
terdekat kalau yang jarak-jarak jauh. Tapi kalau rumahnya di kota dan sekitarnya atau ada daerah dokter kandungan yang berpraktek di rumah sakit atau di sekitarnya atau di sekitar rumahnya ada praktek dokter kandungan, ya disarankan lebih baik ke dokter kandungan. Langsung. Iya. Oke. Kita lanjut ke segmen berikutnya yang terakhir ini Dok, mengenai mitos dan fakta Oh, iya. seputar kehamilan. Ya. Yang pertama adalah ibu hamil diperbolehkan mengkonsumsi minuman berkafein. Mitos atau fakta Dok? Ini boleh atau tidak boleh? Ya, maksudnya di mitos atau di faktanya sebenarnya. Pertanyaannya gimana? Oke, saya ulangi ya. Ibu hamil diperbolehkan mengkonsumsi minuman berkafein. Ya. Fakta. Tapi ada tapinya ya. Oh, iya. Tapi karena berkafein dibatasin kafeinnya. Gitu. Jadi kalau dari saya pribadi lebih gampangnya kalau mau minum yang berkafein 1 hari 1 cangkir maksimal. Jadi jangan ada dikit lagi deh tambah lagi. Ya. Nah, kafein kan tidak hanya di kopi ya Mas ya. Oh iya benar. Nah, jadi semua harus ditahu nih berkafein enggak ya kira-kira ya. Teh gitu ya. Teh itu jadi sudah minum kopi paginya sorenya teh. Ya akhirnya berlebih, tidak boleh. Kalau itu jadinya Mitos kalau sudah itu ya. mitos, bukan mitos, memang tidak boleh ya. Boleh ya. sorry. Karena efeknya apa kalau berkafein? Kalau kita yang sudah dewasa aja minum kopi kadang-kadang dredeg ya. Iya, jantungnya. Jantungnya berdebar-debar. Janin juga. Jadi waktu pemeriksaan, wih ini kok ngebut nih bunyi jantung bayinya. Dipikir bayinya stres, ternyata habis minum kopi banyak. Wah, jadi mengkaburkan dari pemeriksaan. Jadi maksimal 1 cangkir 1 cangkir. kopi. Ukuran cangkirnya juga diperhatikan, jangan Iya. cangkir. Cangkir besar. Ntar alasan, enggak kok secangkir kok Dok, Secangkir. tapi cangkir Cangkirnya Cangkirnya ukurannya. besar. Berikutnya, mewarnai rambut saat hamil tidak mempengaruhi kesehatan janin Dok. Mewarnai rambut tidak mempengaruhi. Tidak mempengaruhi kesehatan Ya. janin. Fakta. Tapi juga Oke. semua ada tapinya ini. Apa warnanya Dok yang enggak ya? Enggak. Kualitas dari Cat rambut. cat rambutnya yang satu. Yang kedua, seberapa sering kita ngecat rambut. Kalau tiap hari ngecat rambut otomatis terpapar bahan kimianya tersebut terus-terusan juga tidak bagus. Tapi kalau ya sekali pengen cantik ya silahkan. Tapi dengan bahan yang Aman ya. aman, yang bagus. Biasanya di salon-salon Sudah mereka ada ya. paham dia. Oke. Gitu sih. Siap. Yang ketiga, bentuk perut ibu hamil menandakan jenis kelamin janin. Mitos. Iya. Jadi bukan berarti lonjong gimana? Nanti nggak ada yang ke dokter mas. Sudah tahu semua nih kelamin. Baiklah. Nggak ada gue. Jadi ya tidak bisa lah bentuk perut itu hanya menandakan biasanya kalau saya ya, oh ini rahimnya ke depan sekali atau ke belakang atau bagus. Jadi kadang-kadang kan ada yang perut gantung. Kalau itu kelamin kalau orang biasanya ngomong bulat, lancip itu ya tidak. Oke. Gitu. Yang berikutnya, nanas dan durian bisa menyebabkan keguguran jika dikonsumsi ibu hamil. Wah ini pertanyaannya cuma bisa ya, Mitos atau fakta? Gitu. mitos. Iya. Nanas dan durian itu boleh dimakan ibu hamil. Kenapa kadang-kadang enggak boleh gitu ya, kadang-kadang kan enggak boleh karena kalau durian tersebut kalorinya tinggi. Ya kalau nanas setahu saya penelitian terakhir tidak signifikan dengan menyebabkan keguguran. Kalau misalnya nanas bisa menyebabkan keguguran bahaya. Karena tinggal makan nanas saja lah keguguran itu ya. Itu satu. Yang kedua, mungkin penjelasan dari maksud pertanyaan ini, nanas dan durian itu menyebabkan panas. Jadi itu yang kadang-kadang ditakutkan orang-orang karena panas bisa menyebabkan keguguran. Ya, terus yang ketiga, sorry ya, nyambung dari nanas Nyambung durian dari yang yang atas dan panas gitu ya. Yang sering mungkin ada enggak pertanyaan masalah jahe, Mas? Oh tidak. Oh enggak ya. Jahe sama dengan jahe, nanas, durian, jahe. Jahe itu pun sorry tak tambah ya. Ya, Itu nggak apa-apa. mitos, tidak menyebabkan keguguran. Malah jahe di kedokteran itu malah menyebabkan mengurangi mual. Jadi kadang-kadang saya menyarankan itu minum jahe aja dulu kalau mual-mual masih tidak terlalu parah. Tapi jahenya jahe yang tumbuk ya Mas ya. Oh, oke. Karena tidak Bukan ada jahe kemasan. essence. Ya kan memang betul-betul jahe ya, ada rasa
hangatnya di perut dan segala macam. Jadi untuk makan tuh lebih bisa. Jadi tidak menyebabkan keguguran. Gitu. Yang terakhir dokter, ibu hamil dilarang memegang kucing karena bisa menyebabkan keguguran. Ya, ini sudah dijelaskan tadi nih Mas. Iya, apa? Di-spill lagi sekarang. Iya, kalau memegang aja mitos ya Mas. Mitos ya. Tapi bisa fakta juga nih. Bingung nih Mas. Karena Iya, tadi nggak itu apa-apa. kucingnya bagaimana dulu kalau kucingnya terawat, sudah tervaksinasi ya kita kadang-kadang masih oke lah boleh lah. Tapi kadang-kadang kalau kucing liar, kucingnya lebih baik disingkirkan karena bisa terkena touch ya bukan karena kucingnya langsung secara tidak langsung kita pegang tangan dengan tangan tidak cuci tangan terus kita makan dan segala macam ada maaf kucingnya buang air besar tidak dibersihkan kena laler dan segala macam jadi bisa tertular kalau terkena touch tadi tersebut bisa menyebabkan keguguran. Jadi penyebabnya tidak langsung sebagai kucing sebagai perantara lah kasarannya seperti itu. Kita nyalain kucing dong ya. ya. Kambing hitam. Jadi kambing dia. Jadi sebenarnya hewan-hewan ini kalau memang dia membawa bakteri atau membawa dari segi kebersihannya ya dok ya, itu akan berefek langsung ya ke ibu hamil ya. Iya, sama seperti anggaplah sudah daging ya kan juga sama ya. Iya, daging. Tadi ngomong bakteri kalau dagingnya tidak matang juga sama. Jadi misalnya suka makan steak tapi yang steak yang inilah pasti istilahnya setengah itu matang gitu ya. Nah itu juga tidak boleh karena tidak matangnya kan bakterinya tidak mati. Itu yang sudah dimasak loh. Apalagi yang masih polosan yang tidak dapat. Iya. Oke, itu tadi seputar mitos dan fakta tentang kehamilan. Nah, sebelum sedikit nanti tentang conclusion ya dok ya, sabar dulu. Mungkin ini kita berbicara tentang pelayanan di Siloam Hospital setelah tadi ada senam hamil ya mas ya, paket persalinan. Nanti setelah melahirkan ini bayinya bisa dibantu ini mungkin mas apa? Biasanya pasang anting. Iya, tindik ya. Jadi kalau di Siloam Hospital Jember itu bisa. Jadi buat sobat K yang mau apa ya istilahnya menindikkan bayinya nindik itu bayi bukan nindik diri sendiri. Menindikkan bayi itu bisa dilakukan di Siloam Hospital Jember tapi untuk perhiasannya bisa membawa atau membeli sendiri karena di Siloam Hospital Jember tidak menyediakan perhiasan. Oke. Gitu. Jadi silakan membawa perhiasannya, kemudian nanti dibawa ke Siloam Hospital Jember dan Siloam Hospital Jember akan membantu menindikkan di telinga bayinya itu. Iya, biar nggak sembarangan pakai jarum pentul. Iya. Nanti nangis nanti. Nah itu takutnya ada indikasi-indikasi apa lagi iya, nanti ya. Benar. Prosedur ini juga lebih aman dilakukan di fasilitas layanan kesehatan. Selain itu kan kadang dalam kondisi-kondisi darurat ya mas. Iya. Nah ini kan kita kadang bingung nih kita harus ngubungin siapa. Pas hanya kita sendiri di rumah, mungkin ada layanan khusus yang bisa diberikan, Mas. Oke, buat Sobat K, ketika ada keluhan apapun itu jangan panik. Jadi Sobat K langsung bisa menghubungi di nomor emergency Siloam Hospital Jember di nomor 0331 2861 911. Itu nomor emergency kita. Siap. Di 911 belakangnya iya, penting 911. ya. Itu harus dicatat terus. Atau kalau misalkan di luar area Jember bisa ke 1500 911. Nah, kita sudah sampai di penghujung untuk pembahasan ini. Jadi mungkin ada conclusion yang bisa disampaikan nih dokter. Iya. Ini kalau konklusi ini bingung saya. Iya. Ya konklusinya karena ini tentang antenatal care, jadi kita harus mempersiapkan antenatal care sebaik-baiknya. Bahkan dari sebelum kehamilan, dari persiapan kehamilan kita harus sudah mempersiapkan hingga kehamilan, hingga sampai melahirkan. Jadi prosesnya tidak cuma berapa bulan ya? 9 bulan atau 10 bulan ya? 9 ya. 9 ya. Karena ada yang 10 bulan. Ya selama 40 minggu, 42 minggu tidak hanya itu, masih prosesnya panjang untuk mendapatkan generasi yang sempurna, maksudnya yang optimal, emas lah kasar generasi emas. Jadi tidak hanya sampai setelah lahir selesai, kita harus mempersiapkan semuanya hingga bayi itu tumbuh kembang ya supaya bagus semuanya, harus dengan pantauan, kalau bisa dengan pantauan ataupun dengan konsultasi dengan dokter ahlinya, seperti kalau anak ya dokter anak, jangan lihat, mohon maaf ya sekarang medsos banyak, Google banyak, boleh dilihat di sana, monggo silakan.
karena mendapatkan informasi yang penting. Kalau bingung jangan disimpulkan sendiri, silakan berkonsultasi dengan teman-teman dokter atau teman-teman ahli, teman-teman bidan, teman-teman perawat yang paham. Jadi tidak membuat kebingungan sendiri yang malah mencelakai diri sendiri maupun bayinya, seperti itu. Siap. Wah, ini kita harus terus menjaga ini ya, kandungan ya. Iya. Menjaganya ibu hamil. Kesehatannya. Dan sosok ayah juga harus membantu ya. Iya. Untuk terus mengantarkan kalau misalkan mau lakukan pemeriksaan ya, antenatal care. Dimanapun bisa dilakukan, khususnya di fasilitas layanan kesehatan Sobat K, dan tidak usah khawatir karena Siloam Hospitals Jember siap memberikan pelayanan yang terbaik. Terima kasih banyak dokter ya, Terima kasih. Mas Ikin juga Iya, terima dengan kasih. senang hati. Kita sudah membahas seputar pemeriksaan antenatal care untuk ibu hamil bersama Dr. Jeffy Winata Wahyudi, M. Biomed SPOG, dokter spesialis obstetri and ginekologi Siloam Hospitals Jember. Nanti akan lebih banyak obrolan lagi mungkin di lain waktu ya dok ya. Siap. Atau nanti pasien bisa datang langsung. Tadi jadwalnya mungkin boleh di-spill Ya, lagi untuk Mas. jadwalnya Dr. Jeffy ini di hari Senin dan Jumat itu di pukul 18.30 sampai jam 20.00. Kemudian di hari Selasa hingga hari Kamis itu 13.30 sampai 15.30. Kemudian di hari Sabtu itu di jam 9 sampai jam 10. Tapi reservasi H-1. Oh siap, Gitu. baik. Sekali lagi terima kasih Mas Terima Dr. kasih. Jeffy. Terima kasih juga Sobat K untuk kebersamaannya. Nantikan kembali BTS untuk edisi yang berikutnya. Selamat sore. Selamat sore.